Halo mahasiswa, selamat datang di mata kuliah Jurnalisme Digital. Pernah nggak sih Anda membayangkan bagaimana sebelum adanya internet, informasi tersebar? Dulu masyarakat menunggu surat kabar harian atau siaran televisi setiap hari. Namun sekarang informasi dapat berkembang atau tersebar dengan cepat melalui internet dalam hitungan detik melalui smartphone Anda. Lantas bagaimana sih perubahan digital ini mempengaruhi dunia jurnalisme serta bagaimana jurnalisme digital itu mempengaruhi informasi masyarakat sendiri? Kita akan pelajari bersama dalam pengantar jurnalisme digital. Sebelum memahami apa itu jurnalisme digital, kita perlu tahu apa itu jurnalistik secara mendasar. Pada hakikatnya, jurnalistik merupakan proses pencarian berita, memverifikasi, menulis, serta menyebarluaskan melalui media massa. Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi dan hadirnya internet, jurnalistik kemudian berkembang menjadi jurnalisme digital. Saat ini, wartawan dengan mudahnya mendapatkan informasi melalui media sosial atau berbasis data melalui web. Sehingga masyarakat juga dapat mengkonsumsi berita dimanapun dan kapanpun berada. Sebelum memahami tentang jurnalisme digital, kita perlu memahami bagaimana perkembangan media itu sendiri. Awal mulanya, media ditandai dengan kehadiran mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Pada era ini, media kemudian berkembang menjadi media massa cetak atau media massa yang kita sebut koran, majalah, ataupun tabloid. Lalu kemudian muncullah media audiovisual atau yang kita sebut dengan televisi dan radio. Informasi pada televisi dan radio ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan media cetak pada saat itu. Lalu kemudian memasuki abad ke-1990, internet hadir yang membawa perubahan yang luar biasa kepada media massa, sehingga informasi bisa tersebar begitu cepat hanya dalam hitungan detik. Pada saat ini, di Indonesia yang menjadi pelopor adalah media Republika atau yang dikenal dengan Republika Online, dan mungkin kita kenal dengan yang namanya Kompas.com atau Detik.com. Setelah hadirnya internet, kini kita memasuki eranya media sosial. Kini masyarakat tidak hanya mengakses informasi melalui berita online, tapi juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter, bahkan ada di YouTube dan juga platform media sosial lainnya. Masyarakat bukan hanya menjadi konsumen aktif, tapi juga selalu memberikan interaktif melalui kolom komentar, bahkan reaction dan sharing kepada audiens lainnya. Jurnalisme digital adalah praktek jurnalistik yang menggunakan sarana informasi, internet, dan juga media massa untuk mencari, membuat konten, serta menyebarluaskan melalui platform media sosial atau media berita. Namun, jurnalisme digital bukan sekedar memindahkan koran ke internet. Ini akhirnya mengubah cara kerja wartawan dalam memperoleh informasi, serta bagaimana masyarakat menjadi konsumsi berita, sehingga menjadi aktif dalam mengomentari dan berinteraksi kepada media. Media digital mempunyai karakter yang berbeda daripada media konvensional. Pertama, soal kecepatan. Informasi yang disebarkan oleh media digital itu tidak terbatas oleh waktu seperti koran di surat kabar harian, sehingga informasi yang disebarkan secara real time begitu cepat dan sampai kepada masyarakat. Yang kedua, interaktivitas. Masyarakat kini bukan lagi menjadi pembaca atau penonton yang pasif. Mereka bisa memberikan komentar, saling berbagi informasi, bahkan bisa menciptakan informasinya sendiri. Yang ketiga adalah multimedia atau konvergensi. Media digital sekarang bisa menggabungkan antara foto, video, infografis, atau audiovisual dalam satu media sosial yang sama, bahkan antar media sosial yang lainnya. Yang keempat adalah hipertekstualitas. Karena media ini tidak terbatas, artinya media bisa membuat informasi secara leluasa tanpa adanya batasan. Atau misalnya bisa menghubungkan antara link satu dengan link yang lainnya. Misalnya ketika Anda membaca dalam sebuah sosial media, Anda melihat capturean berita, lalu ada juga gambarnya. Kemudian mereka akan menggiring Anda untuk membaca selengkapnya pada portal beritanya. Yang kelima adalah personalisasi. Kita mengenal adanya teori filter bubble dan echo chamber. Karena adanya algoritma ini, sehingga kebutuhan informasi setiap masyarakat tentunya berbeda.
Misalnya, saya sebagai seorang pendidik pasti memerlukan informasi mengenai dunia pendidikan. Atau Anda yang memerlukan informasi seputar olahraga, entertain, pasti algoritmanya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keenam adalah global sekaligus lokal. Berita lokal bahkan bisa menjadi sorotan berita global, dan itu akan menghubungkan interkoneksi antar belahan dunia manapun. Kalian masih ingat gak kasus hilangnya wisatawan atau turis dari mancanegara di Gunung Rinjani? Nah, hal itu menjadi sorotan utama bagi media lokal maupun media internasional. Meskipun teknologi telah berkembang, tapi prinsip dasar dari jurnalistik tetap sama. Jurnalisme seharusnya tetap berpegang pada kebenaran, independensi, verifikasi, dan juga pada kepentingan publik. Di era digital, yang menjadi tantangan terbesar adalah kecepatan dalam penyebaran informasi. Karena ditutup untuk lebih cepat daripada media konvensional, media seringkali mengabaikan adanya proses verifikasi. Padahal informasi yang salah bisa membawa dampak yang besar bagi kegaduhan publik, masalah dampak sosial dan ekonomi. Sehingga jurnalistik harus memegang prinsip be first but first be right. Artinya kecepatan menjadi penting, tapi kebenaran jauh lebih penting. Sebagai kesimpulan, jurnalisme digital merupakan jurnalistik yang memanfaatkan media internet dan media digital. Untuk itu, perkembangannya akan mempengaruhi bagaimana cara kerja jurnalistik secara konvensional. Perkembangan media digital mulai dari era cetak, audiovisual atau radio dan televisi hingga internet tentu juga mengubah bagaimana cara masyarakat berinteraksi melalui informasi. Media digital mempunyai karakteristik yang berbeda dengan media konvensional, seperti kecepatan, interaksi, multimedia, personalisasi, dan terhubung secara global. Namun, secara konvensional, tetap ada pada prinsip jurnalisme digital, yaitu media digital tidak boleh lepas dari adanya verifikasi, kebenaran, kepentingan publik, dan juga independensi. Untuk itu, jurnalisme digital harus senantiasa berpegang prinsip pada jurnalistik. Karakteristik inilah yang membedakan antara media digital dengan media konvensional, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi komunikasi atau praktisi jurnalis. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu tentang bahasa dan teknik penulisan jurnalistik. Terima kasih dan selamat belajar.